Ya, selamat sore teman-teman Gen Z dan Millennials, termasuk yang hadir secara virtual yang nanti menonton acara ini dan juga di The Plaza di kantor pusat IDN di Jakarta Pusat. Kali ini kita akan melakukan ngobrol seru edisi spesial dengan tamu kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat datang di Ngobrol Seru, Bang Maruli. Terima kasih. Iya, saya jangan dipanggil Bu ya. Kita jangan manggil saling Bu ya. Jangan jangan Bu dan Pak gitu loh, Bang. Okay. Soalnya nanti kesannya kita boomer banget. Iya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, kita akan saksikan dulu video berikut ini.
ciptakan dunia yang lebih indah, dunia yang damai selalu untuk masa depanmu. Mari kita ciptakan bumi yang lebih cerah, bumi yang hijau selalu untuk masa depanmu. Ciptakan dunia yang lebih indah, dunia yang damai selalu untuk masa depanmu. Mari kita ciptakan bumi yang lebih cerah, bumi yang hijau selalu untuk masa depanmu. Mari kita ciptakan dunia yang lebih indah, untuk masa depanmu. Mari kita ciptakan bumi yang lebih cerah, yang hijau selalu untuk masa depanmu. Luar biasa. Ada yang tahu nggak itu lagu siapa tadi? Hah? Lagunya siapa? Hah? Oh, luar biasa. Jadi biasanya kan nggak lagunya, dari lagunya aja udah Gen Z milenial ya. Bang, kalau ngeliat video tadi tuh ternyata jadi kasat sibuk juga ya, banyak juga kerjaannya ya. Saya juga baru tahu setelah jadi kasat. Soalnya selama ini nggak pernah tahu kasat, teman-teman tentara ini kan lebih low profile dibandingkan dengan yang lain ya. Ternyata banyak sekali kegiatannya ya. Saya memulai dari, sebenarnya saya bisa bikin pertanyaan hanya dengan melihat video ini aja. Yang pertama, yang tadi mungkin teman-teman merhatiin ya, mulai dari santai dulu, jangan terlalu serius Bang, kan? Yang di ujung tuh tadi ada Pak Prabowo Subianto kan? Ini ada cerita menarik nih yang saya dengar. Bahwa Bang Marul ini pernah digendong sama Pak Prabowo Subianto waktu juara judo se-Asia Tenggara tahun 95, tahu kan? Itu coba diceritain dulu sama kita cerita itu. Ya itu dulu tuh Angkatan Darat TNI itu nggak pernah menang lawan polisi. Dulu itu. Akhirnya kita dipersiapkan lah pada saat itu. Nah, akhirnya kita juga karena diperintah oleh beliau, kita serius sekali karena beliau itu kalau menyiapkan fasilitas baik. Waktu itu Pak Prabowo Wadanjen Kopassus ya? Wadanjen. Kita dicarikan pelatih yang bagus, jadi akhirnya kita berlatihnya juga fokus gitu. Akhirnya perjalanan waktu karena dilihat agak sulit sebenarnya dalam waktu 2 tahun harus jadi juara. Dari mulai belajar ngiket. Belajar ngiket apa? Ngiket pinggang? Pinggang ini, iya. Kan kita nggak tahu, baru belajar ngiket 2 tahun harus juara. Ya, tapi kami berlatih terus karena dilihat itu untuk memotivasi. Beliau sampaikan kalau kamu menang saya gendong, katanya gitu. Oh gitu. Ya nggak tahu, saya juga kebetulan menang. Ya akhirnya digendong lah. Gitu. Tapi waktu itu belum seberat ini tentunya ya. Belum. Nggak, gendongnya gimana Bang? Maksudnya gendong di punggung atau gendong gimana? Mungkin ada langsung di punggung, muter-muter kita. Yang penting saya pernah digendong presiden lah udah. Udah history. Tapi filosofi penting dari judo itu apa? Yang kemudian bermanfaat dalam perjalanan karir militernya Bang Marul itu? Banyak ya. Jadi dari awal kita bagaimana membina fisik, bagaimana cara menghadapi suatu situasi, bagaimana mengontrol situasi itu, banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Ya, jadi itulah jadi salah satu jadi bekal saya lah di perjalanan gitu. Nah ini kan sebetulnya kan kita tanggal 3 Oktober, tapi waktu itu kesibukan menjelang 5 Oktober, TNI membuat Pak Kasat mundur ke hari ini, alhamdulillah. Nah, apa yang paling menarik pesan dari HUT TNI tahun ini, Bang? Ini kan menjelang transisi
kepemimpinan nasional ya. Apa yang kemarin? Ya, ini kita tunjukkan bagaimana kita mengerahkan pasukan sebanyak mungkin untuk memperlihatkan bahwa kami siap dengan proses ini. Kami selalu loyal, tegak lurus bahwa nanti presiden adalah panglima tertinggi kami. Ya, kemarin Pak Jokowi, ya nanti setelah itu berarti Pak Prabowo, panglima tertinggi kami itu adalah. Jadi kami juga perlu menunjukkanlah ke Bapak kami, inilah kami begitu. Kita kerahkanlah seluruhnya atas perintah Panglima TNI juga, sehingga kemarin itu kita ada sekitar 50.000 pasukan di sana. Belum termasuk alutsista. Itu yang terbanyak dibandingkan dengan HUT-HUT sebelumnya? History ini baru paling banyak ya, kecuali yang Angkatan Laut kan terpisah akhirnya kemarin. Ya, kalau untuk pengerahan pasukan mungkin ini yang terbanyak yang pernah kita lakukan. Dan yang selalu menarik dari HUT TNI itu kan adalah peragaan alutsista ya, termasuk demo pesawat, jet tempur, apa segala macam ya. Itu beneran bisa dipakai buat bertempur ya Bang? Bisa. Nah, atau cuma buat model muter-muter ya, beneran Bang? Bisa. Soalnya kita dapat bocoran katanya kondisi alutsista kita juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu yang kalau kita lihat senior-senior kita membuat konsep pertahanan, kita itu hampir tidak mungkin membuat border karena sangat luas kan. Itulah dikonsepkan, dibikin perlawanan rakyat semesta. Kita harus berjuang bersama masyarakat. Ya. Namun kita juga di level tertentu kita juga harus bisa bertahan. Makanya itu perlu alutsista. Karena demikian luasnya, ya kita butuh proses yang cukup panjang nanti untuk menyiapkan itu. Nah, kemarin kan sudah Pak Presiden terpilih, sudah jadi menteri, ya mungkin orang menyangka mana nih barangnya. Gitu. Ya memang ternyata kalau alutsista itu pesan sekarang jadinya 4 tahun, 5 tahun baru jadi. Nggak itu bisa kayak pesan lewat e-commerce gitu ya, nanti sore datang ya sehari penuh gitu, nggak bisa ya. Jadi itu prosesnya sulit, belum tentu juga mereka kasih. Ya, kalau ada misalnya satu negara, saya mau bawa ini barang ini, kita punya uang, dia bikin kita ketergantungan. Salah satu sistemnya dia nggak mau lepas, makanya kita pilih lagi yang sebelah sini, nanti di sini itu lagi, bikin persyaratan lagi. Ya itulah perlu, makanya komunikasi itu. Ya perlu datang sana ngobrol sana sini. Yang mungkin selama ini kita juga termasuk yang bertanya kenapa sih belinya bekas gitu ya. Pesawat jet tempurnya bekas, kapalnya bekas. Ternyata nggak cuma karena nggak punya duit atau kurang, tapi juga karena harus nunggu lama. Kita mau beli belum tentu ada barangnya ya? Belum tentu ada barangnya. Jadi ya rata-rata 4-5 tahun lah untuk memesan kendaraan ini, apa namanya, kayak kita bikin sendiri kapal saja gitu sudah perlu sampai 5 tahunan gitu membuat kapal. Jadi karena secara strategis kita memerlukan segera ini barang, ya akhirnya kita beli itu. Jadi terlihat dari ancaman juga. Perkembangan ancamannya. Ya. Nah, kalau dari kebutuhan TNI Angkatan Darat sendiri, kebutuhan yang sudah dan kualitasnya sudah memenuhi kriteria yang diharapkan, yang sudah bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri itu apa, Bang? Peluru udah ya? Peluru masih terbatas, kita coba tingkatkan. Itu juga sama, perlu proses panjang. Senapan kita masih perlu banyak, tapi butuh proses panjang. Yang hal-hal yang standar untuk kepemilikan individu saja butuh proses yang cukup panjang. Ya, ini kemarin kita sudah lihat banyak, ada maung, ada harimau yang sudah TKDN-nya tingkatnya tinggi. Ya, itu rencananya 5 tahun yang lalu itu. Pak Menhan jadi sudah merencanakan. Ya ini baru muncul di barang-barangnya semua. Itulah demikian sulitnya kita mengenai alutsista ini. Yang sekelas mobil saja perlu berapa tahun, apalagi kapal, pesawat terbang itu mungkin perlu lama. Tapi berkat Tuhan begitu jadi langsung mendapatkan promosi luar biasa karena dinaikin keliling GBK oleh Paus. Nah, wah itu kan promo ya, maung ya, maung itu. Oke, nah ini kan kita mau punya presiden terpilih sudah, dan insya Allah dilantik 20 Oktober.
Dan ini adalah presiden tentara, ya. Meskipun sebelumnya kita punya Pak SBY, tapi sesudah bulan 10 tahun kembali ke tentara, gimana tuh rasanya TNI Angkatan Darat menyambut kepemimpinan baru ini? Ya, kalau kami sih kita lihat aja apa kebijakan-kebijakan beliau ya. Tapi kalau saya kira ketentaraan ini hanya kebanggaan kami sepersekian persen aja, sekian persen saja bahwa ada tentara bisa memimpin. Kebijakan beliau nanti harus ipolexos budhankam. Ya, semuanya. Kami hanya sebagian kecil dari apa yang beliau harus pikirkan. Kita harus menyadari itu. Kalau kebetulan beliau nanti punya kebijakan, ya karena beliau melihat bahwa ini prioritas. Ya. Bukan hanya karena, oh saya Angkatan Darat, saya harus support Angkatan Darat. Saya pikir sebagai pemimpin, beliau harus berpikirnya semuanya. mana yang prioritas. Ya, itulah yang akan didahulukan. Ya. Ya, jangan nanti kita juga berharap, oh masa Angkatan Darat support kami dong. Nggak bisa. Beliau harus membuat kebijakan yang merangkul, balance semua itu, maju. Tapi memang Pak Prabowo juga bikin statement kan, apa gunanya membangun infrastruktur kalau tidak aman. Artinya Pak Prabowo melihat concern keamanan itu tidak kalah pentingnya dengan pembangunan fisik ya. Dan untuk ini sudah ada statement juga bahwa anggaran pertahanan yang sekarang 0,7 sampai 0,8 dari PDB itu akan dinaikkan ke 2 sampai 3% dari PDB, dan itu lumayan lah, kita sekarang udah 3 triliunan ya, 3.000 triliun ya. Jadi itu besar dan bisa bikin kader kementerian yang lainnya, wah nanti jatah gua diambil nih. Tetap aja gaji kan tetap masih gitu. Oh gitu, itu nanti nggak naik gajinya juga? Enggak lah. Oh gitu, jadi itu untuk barang-barang. Ini pegawai negeri. Jadi ini sekalian curcol ya, harus dinaikkan juga ya. Boleh. Jadi gimana kondisi berkaitan dengan kondisi prajurit TNI kita ini? Ada berapa? Pertama dari jumlahnya dulu, berapa sekarang total? Kalau Angkatan Darat sekarang sekitar 360.000. 360.000, oke. 360.000. Masih sekarang. jauh dari cukup ya, Jauh. untuk mengamankan negara kepulauan ini ya. Jauh, karena masih banyak area-area yang tidak terjangkau oleh kita. Masih cukup banyak yang kita perlukan lah, karena kita sudah. Karena kemarin dana kita tidak standarnya kurang, karena 67% kita dari dana yang kami dapat itu hanya untuk gaji. Jadi kalau kita tambah lagi nanti untuk gaji semua, sebetulnya nggak masalah juga. Yang penting bagaimana tingkat strategisnya ini diperlukan, apakah lebih baik orangnya atau alutsistanya gitu. Iya. Karena kami juga mendengar bahwa Pak Prabowo itu akan membangun batalion-batalion baru untuk mengamankan kabupaten kota yang jumlahnya lebih dari 500. Ya. Jadi artinya ada penambahan lapangan pekerjaan sebetulnya dalam hal itu ya buat anak-anak muda di berbagai daerah. Tapi ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita menyimak sebetulnya Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih kan sudah berulang kali menyampaikan bahwa kita akan menjadi apa yang disampaikan selalu Indonesia Emas 2045. 2045. Jadi itu bukan karena kita sudah 100 tahun merdeka terus jadi emas. Itu memang dari berbagai ahli ekonomi, ada lembaga-lembaga ekonomi yang menyampaikan hitungannya seperti itu. Dan ini pasti banyak orang nggak suka. Itu sering disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Presiden terpilih intinya. Nah ini jangan dianggap remeh masalah begini. Ya. Itu dari kebijakan-kebijakan kemarin kita tahu misalnya yang saya juga tidak terlalu mendalami ya masalah hilirisasinya nikel langsung disu di Eropa. Jadi orang itu tidak akan membiarkan begitu saja. Itu baru permainan yang tingkat terlihat jelas ya, belum nanti bermain di intelijen. Bagaimana pengkondisian generasi muda supaya ini segala macam gitu, atau mungkin dari segi budayanya itu bisa dilakukan oleh negara-negara yang besar yang terancam nanti masalah penghasilan yang selama ini sudah mereka dapat. Ya, contoh yang kecil begini kan, kalau kita hilirisasi berarti pabrik-pabrik mereka yang mereka sudah bangun di sana berarti kan harus tutup. Dan itu bernilai jutaan dolar. Ya itulah kira-kira. Jadi itulah harus kira-kira dipikirin juga gambarannya. itu ya.
Sehingga Gimana? kita juga perlu presentasi seperti tadi. Ini loh kami tentaranya, ini loh kami dengan konsep pertahanan bersama rakyatnya, itu perlu kita ekspos supaya Iya. mereka lihat gitu. Ya, Bang Marul ini dilantik menjadi Kasat 29 November 2023. Jadi hampir setahun ya. Ya, hampir setahun. Ya. Dan merasa bahwa highlightnya apa? Highlightnya selama hampir setahun ini apakah TNI Manunggal Air atau apa nih? Mungkin bisa diceritain sama kita apa yang dikerjain itu. Kalau tugas utama saya tetap profesional tentara ya, bagaimana latihan-latihan ini yang nggak mungkin kita ekspos. Sekarang diekspos aja. Ya nggak apa-apa kita ekspos, tapi ya Iya. saya sudah membuat misalnya fasilitas latihan kita perbaiki, diikuti dengan teknologi-teknologi ya kan, bagaimana kita menggunakan drone, bagaimana alat-alat itu bisa sejajar dengan kita, fasilitas latihan kemampuan perorangan, bagaimana kita tower-tower untuk mountaineering, bagaimana untuk terjun, bagaimana segala macam kita berjalan di dalam itu. Nah di tengah perjalanan itu kan kita banyak waktu juga untuk melakukan hal lain, karena tidak mungkin tiap hari latihan terus, nggak mungkin juga. Ada waktu jeda-jeda itu ya kita manfaatkan untuk membantu masyarakat sekitarnya. Kebetulan kita sudah digaji negara sehingga bisa tinggal jalan murah, ada fasilitas, ada yang dukung, ya udah kita kerjakan lah. Apa saja? Mungkin bisa cerita tadi, karena tadi di video juga banyak ya, maksudnya yang percik-percik air gitu. Jadi saya pernah baca tentang TNI Manunggal Air itu sebenarnya ngapain sih Bang? Ya itulah, setelah kita semakin senior kita baru sadar. Contohnya kami dulu mengikuti rute Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Waktu kita berjalan itu masyarakat itu kasih air minum di depan rumahnya, dikasih gelas, habis isi lagi. Setelah saya 10 tahun lebih dinas di tentara, saya baru tahu bahwa mereka hampir 2 kilo ngambil airnya. Gitu. Wah ini luar biasa sekali mereka ini, saya pikirkan. Nah sekarang kita punya kesempatan untuk give back. Oke. Itulah yang coba kita kerjakan. Jadi itu sekarang. mencari sumber, mengeksplorasi sumber-sumber air untuk rakyat ya? Ya, termasuk di basis-basis kita juga masih banyak. Jadi tidak hanya untuk rumah tangga, tapi kayak untuk pertanian apa segala macam. Pertanian. Jadi waktu perjalanannya itu kan kita bikin air bersih. Air bersih, setelah lihat-lihat loh, setelah air bersih mereka nggak punya toilet juga. Itu kan sudah berpuluh-puluh tahun mereka nggak ada ini. Kita bikinin sanitasinya. Setelah sanitasi, oh mereka perlu makan juga. Ya bikinin kebun lah, akhirnya buat di kebun-kebun gitu. Setelah lihat-lihat, wah ini belum cukup untuk mereka. Kita coba berpikir gimana caranya air yang mengalir ke laut ini kita belokkan dulu ke kebun. Oh, tapi udah diolah desalinasi ya? Kan nggak bisa langsung air laut. Bukan, dari air sungai. Oh, air sungai. Oke. Air sungai kan ngalir dari ketinggian. Nah, kita lihat ada 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo. Kita bentang saja pakai pipa. Jadi kadang-kadang orang harus berpikir out of the box. Karena kalau yang rutinitas kan bikin irigasi, itu kan mahal. 10 kilo bikin irigasi. Ini kalau pipa kan tinggal bentang aja. Itulah yang kami presentasikan berulang-ulang. Ya kita bersyukur sekarang kementerian sudah mulai dukung. Oke. Ya. Tapi awalnya dengan kekuatan peralatan tenaga yang ada di TNI Angkatan Darat. Ya, itu sekarang lebih masif lagi. Jadi kita sekarang sudah hampir 3.000-an titik selama 3 tahun kita buat. Di seluruh Indonesia ini ya? Seluruh Indonesia. Karena secara data kita kan 9, sekian persen belum dapat akses air bersih. Air bersih. Berarti kalau kali jumlah penduduk mungkin sekitar 27 juta lah. Sudah terakses jadinya ya? Belum terakses. Belum terakses. Sekarang Tapi kita gara-gara kerjakan ini, begini paling baru 1,2, 1,3. Itu pun nggak sampai ke rumah. Harus masih ngambil, cuma tidak harus curam. Harus jauh gitu. Ya. Ini secara sengaja dipilih oleh Pak Kasat sebagai salah satu highlight dari yang diseriusin oleh TNI Angkatan Darat atau apa ini? Memang ini? Ya sebenarnya kalau kita seriusin nggak juga, karena bukan pekerjaan kita juga, Bu. Jadi kalau misalnya pas ada kita ajak presentasikan orang, ngobrol-ngobrol, saya mau ikut
saya ikut 5 titik, 10 titik, ya kita Oke. kerjakan. Jadi bermainnya begitu aja. Jadi ini guys, ini waktu luangnya Ya, di luar latihan diisi dengan providing water ya, air ya. Didit, kamu waktu luangnya ngapain? Kamu? Oke. Nah, sekarang misalnya kalau tadi kembali ke soal yang anggaran ya. Sebenarnya kalau dari Pak Kasat tuh ngelihatnya dari anggaran yang diterima oleh TNI Angkatan Darat selama ini, yang masih kurang itu apa? Yang sehingga sebetulnya kalau itu dipenuhi, itu bisa membuat lebih efektif lah operasi kegiatan TNI Angkatan Darat gitu. Apa itu? Yang Ya. kurang selain gaji ya. Kalau gaji tuh, itu kalau gaji tuh curhat semua orang, termasuk di IDN juga. Meskipun di IDN alhamdulillah, tapi namanya orang kan nggak ada ininya ya, nggak ada cukupnya kalau ngomong gaji, bener nggak? Selalu pengen supaya lebih baik. Nah, jadi kita memahami lah perasaan dari TNI Angkatan Darat. Jadi apa, Bang? ya banyak hal ya. Jadi kalau kita nanti standar operasional kita mendapat dukungan dengan baik, saya pikir anggota akan bekerja jauh lebih baik, lebih efektif lah, lebih efisien, lebih efektif. Seperti apa ya? Contohnya di daerah penugasan kita di Papua misalnya. Saya bilang kita perlu karavan sehingga lebih mempermudah kita membawa perlengkapan-perlengkapan untuk membantu masyarakat. Gitu. Sekarang kita lagi proses mungkin ya itu yang saya sampaikan tadi lagi. Kita maunya sekarang 2 tahun 3 tahun. Setuju saya 2 tahun 3 tahun gitu. Baru Baru direalisasi ya. Jadi banyak hal yang gitu-gitu yang perlu proses panjang. Oke. Ya, misalnya perahu-perahu antar pulau itu kan perlu banyak kita membantu karena kalau ada kejadian bencana begitu ya kadang-kadang kita bagaimana caranya mencari yang punya perahu untuk bisa kita kerahkan. Ya. Tapi kalau kita punya sendiri kita bisa mengerahkan lebih efektif. Ya. Karena itukah Pak Kasat ini mendukung TNI berbisnis sebagaimana yang sedang dibahas di RUU TNI ya? Ya, sebenarnya nggak pernah dibahas itu, cuma media aja yang tanya, ya saya jawab aja. Jadi kan saya cuma menyampaikan apa pengalaman kami dulu, misalnya saya dan Rem, tiba-tiba ada bencana alam, kita harus kerahkan orang, kita harus bikin dapur, kita support. Biasanya pasti sesudah hari kelima pasti datang banyak bantuan. Tapi 5 hari di awal ini kan berat. Ya, kita harus bikin dapurnya bukan 2-3, langsung 10, 20 bikin dapur untuk masyarakat itu. Terus kita bagaimana mengerahkan orang, mengerahkan alat berat, orangnya harus dikasih makan. Nah ini memang sudah ada apa namanya badan BNPB bencana ya, tapi kan karena prosedurnya panjang, dia perlu waktu untuk memanage keuangannya untuk transfer. Dan biasanya memang ini uang hilang aja. Uang hilang. Akhirnya kalau kayak begitu-begitu, kalau misalnya tentaranya pas punya temen, tinggal bilang, oh pas baik ada aja yang mau sih. Cuma apakah kita harus begitu terus gitu? Nanti kalau kita mintanya ke orang yang salah, repot lagi nanti gitu. Nah inilah bisnis itu dijadikan hal-hal untuk emergensi, bukan untuk kita. Sebenarnya kan di Amerika saja punya Navy Federal Bank, dia juga punya, gitu. Tinggal manajemennya aja. Ya kita nggak akan terlalu campur. Yang penting ini ada dana standby, gitu loh, untuk yang di kelas kami ya. Kalau di kelas anggota, ya jelas nih bahwa kamu berbisnisnya nggak boleh yang menggunakan kekuatan TNI-nya, ya maksa beli. Ya kalau jualan ya mau ngomong apa? Ya kan kata-katanya harus diperjelas saja. Kalau dia beli motor terus jual lagi kan namanya juga bisnis juga. Tapi kalau nggak diperjelas di situ nanti jadi salah juga dia. Ya hal-hal begitu saja. Jadi jangan ketakutan kayaknya Kasat menjadi pebisnis, enggak. Udah cukup lah kita. Ya kan asrama sudah ada, ya kan sudah supir juga ada, ya, listrik nggak bayar.
Ya kan udah cukup lah kita, gitu. Jadi teman-teman, kami tuh berhasil mengundang Pak Kasat ke sini dengan ini. Wong Pak Luhut Binsar Panjaitan aja udah ke sini gitu kan. Tanggal 4 Juni kan Pak Menko Marves kan ke sini ya. Mungkin ada yang ikutan ya. Waktu itu saya ditemenin sama Didi dan Ari ya. Jadi modal untuk membujuk Kasat ke sini itu adalah Bang Luhut aja udah ke sini. Kenapa? Karena itu mertuanya, ya kan? Kenapa saya ngomongin itu? Karena barusan Pak Kasat bilang kan, wah itu susah segala macam. Ada temennya harus dipilih yang bagus, sehingga kalau membantu nggak ada masalah di kemudian hari. Kalau dari mertua ada bantuan nggak? Menko Marves, menteri segala yang luar biasa kekuasaannya. Enggak, gimana bantuannya? Saya selalu bilang gitu. Jadi Pak Luhut itu wah, menteri segala urusan. Semua beres. Menko Saurus. Ya, pokoknya semua begitu. Kesalahannya dalam hidup cuma satu. Salah pilih menantu aja. Ya gimana ya, kita juga nggak bisa pungkiri lah kalau ada orang menganggap bahwa saya dinilai dipengaruhi, ya silakan saja gitu ya. Tapi buat saya ingin juga memotivasi teman-teman bahwa sebetulnya kalau kita memang berjuang, kita membuat kita jadi berpotensi, saya pikir peluang itu besar. Ya, kalau kita tarik balik, ya saya jadi juara judo digendong sama Pak Prabowo itu belum kenal Pak Luhut. Oh iya ya, masih belum menikah. Jadi sebenarnya memang udah, kalau kita baca karir militernya memang sudah berprestasi. Bahkan waktu seleksi dan pas pampres saja nomor 1 kan. Waktu itu cerita dari almarhum Bang Doni Monardo ya. Ya. Ya jadi gitu. Kami dari keluarga yang tidak ada tentaranya, ada adik ibu saya jadi dan ramil di Kisaran. Oh. Cuma itu saja. Terus saya juga masuk tentara kan, ya mau kemana nih? Biar nggak banyak belajar tentara nih kayaknya gitu aja. Wah, nggak bayar nih tentara gitu. Anak Bandung ini orang Bandung ya. Akhirnya kita masuk tentara lah gitu. Saya daftar sampai di Magelang, pulang, nyoba lagi masuk. Ya. Adik saya daftar masuk. Ya, nggak ngerti kita. Jadi kita dulu mencari kelakuan baik ke Koramil itu takut sekali kan. Koramilnya dan ramilnya duduknya udah begini, kumisan kan. Kita nggak ngerti ya, ya gitu-gitu sebetulnya. Jadi supaya memotivasi diri kita, jangan menganggap oh dia ada ini. Coba lihat positifnya untuk memotivasi kita bekerja lebih baik. Enggak, tadi saya konteksnya sebetulnya ketika sudah menjadi Kasat, kemudian tadi mengalami masalah ya, pengen supaya bisa TNI Angkatan Darat berbuat lebih efektif dalam masyarakat karena ada program-programnya bagus. Nah pas mentok kayak gitu kan, bahwa ada seseorang seperti Bang LBP kan mungkin apakah membantu misalnya supaya Pak Menko ngomong sama menteri yang lain sehingga programnya Kasat TNI Angkatan Darat dibantu kayak gitu, ada ya kayak gitu ya? Ya, kami berupaya dari segala sisi. Ada teman coba bicara, ada ini coba bicara. Ya kalau nyangkut 10-20 kan lumayan. Jadi itu yang kami lakukan sekarang. Memang saya pribadi berharap program-program pembangunan pemerintah juga ada yang dikasihkan lewat kita. Ini kembali nih, jangan berpikir project nih. Karena peacekeeping kita di Afrika itu dihargai karena di tengah pertempuran jeni kita sudah bisa bikin jalan yang sangat bagus di sana. Kenapa kita tidak gunakan? Itu saja sih sebetulnya. Ya, tapi ya saya lihat memang proses-proses apa tanda kutip reformasi ini berbekas lah. Kita juga memaklumi itu. Ya, tapi kita tetap akan mencoba bahwa kalau kami yang melakukan, mudah-mudahan bisa jauh lebih murah. Gitu. Dan siapa yang mau ngerjain air yang kayak tadi? Betul. Di ujung kampung misalnya biayanya cuma 100 juta, sampai ke sananya pun dia udah capek duluan gitu. Biar kami yang kerjakan hal-hal seperti itu. Itulah yang coba kita. Ini kan Pak
Prabowo sedang membangun food estate yang di Merauke. Waktu itu saya tanya sama Bang Safri, apa yang bikin food estate kali ini akan sukses dibandingkan dengan kegagalan food estate sebelumnya? Beliau menjawab, ya karena kali ini kita libatkan tentara, karena tempatnya juga harus kita pastikan aman segala macam. Memang terlibat seperti itu. Ya memang itu salah satunya ya, tapi juga keseriusan itu penting juga. Keseriusan untuk membuat seperti ini ditambah dengan tentara juga ikut diperbantukan di situ. Ini kan sebetulnya kita juga bisa perbandingkan di Vietnam sudah dilakukan sebetulnya. Tentara memang terlibat. Sangat terlibat. Mereka kadang-kadang tinggalkan senjata. Betul-betul mereka ikut di lapangan itu. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan coba juga survei ke sana atas petunjuk beliau juga. Jadi nanti kita lihat. Kalau saya lihat prosesnya saat ini, saya lihat memang cukup keperbedaan keseriusannya cukup tinggi nih. Ini lebih bagus ya? Ya, kalau saya lihat sepintas ya dibandingkan yang pernah kita lakukan selama ini lebih penyiapannya lebih baik lah. Ini jadi saya agak ya optimis lah ini bisa jalan. Ini agak serius-serius meskipun tadi ketawa. Nah ini pertanyaan, udah siap Bang? Ya. Terinspirasi oleh Didit. Pilih judo or panco? Udah nggak bisa dua-duanya. Tapi pilih lah. Kalau sekarang yang masih memungkinkan. Panco lebih mudah. Panco lebih mudah ya. Meskipun di set abang saya lihat masih kalah tuh sama jenderal yang itu ya, yang tahu-tahu aja. Nggak berani ngomong saya. Sayur asam atau sayur daun ubi tumbuk? Asam Ya, karena ini besarnya di Sunda, ini Sunda pisan ini. Orang Bandung ya, heureuy, suka heureuy ya. Empal atau stik? Empal lah ya. Aduh, Sunda sekali ya. Indonesia banget. Hashtagnya di Indonesia aja. Lagu rock atau dangdut? Rock. Rock. Boleh tahu lagu rock? Ya sebenarnya nggak terlalu rock lah, pop rock lah. Misalnya apa? Dulu saya seneng The Police. Everything she does is magic ya. The Police ya. Lagu apa yang paling senang dari The Police? Apa ya? Ini lagi blank kita ngomong. Batak Man in New York tuh. Ya. Tahu kan? Nah, apa tuh Batak Man in New York itu? Atau I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a Batak Man in New York. Nanti mungkin kita harus bikin acara musik bareng ya, TNI Angkatan Darat sama IDN, teman-teman jadi bisa ini ya, menghibur para prajurit ya. Naik moge atau tank? Kalau naik tank nggak bisa lama-lama memang. Ya naik pun kadang-kadang aja. Enakan moge sih. Tinggal di Jakarta atau di IKN? Jadi gini, saya biar gini ya. Buat kami tentara di tempat-tempat challenging itu kami lebih senang. Jadi saya dulu di Papua, saya di Wamena lama. Dimanapun kita berada, pasti ada yang dinikmatin. Gitu. Kesunyian itu bisa di pantai, bisa kemana, bisa apa. Selalu ada yang kita kerjakan kok. Ini kan anak saya kan selalu saya bawa kemana-mana. Jadi anak saya pun fun, ya. Akhirnya ya itu sudah gede, dia masih free fall, masih diving. Iya nih, Haye bisa diving dan juga bisa free fall. Free fall ya, luar biasa, terjun payung ya. Saya habis tugas dari Papua, dari Wamena, saya pulang cuti, saya ke sana, saya ajak istri saya. Bahwa banyak hal yang sebetulnya kita bisa lakukan bersama masyarakat, bisa untuk
Ada hal yang saya selalu bilang sama teman-teman, bahwa hidup ini rencana Tuhan. Tinggal kita cari rencana Tuhan itu apa di situ. Kalau kita kebetulan di sana, jadi saya nggak ada masalah sih gitu. Toh sekarang bisa tinggal terbang aja kalau misalnya perlu, ya kan? Iya. Ya, dulu, Tapi kalau punya rumah, maksudnya mendingan di IKN atau di Jakarta, Bang? ya, saya sih nggak terlalu suka mall sih ya. Maksudnya di sana juga lebih enak. Kalau mau ke jalan-jalan ya pergi aja ke Jakarta atau ke Banjarmasin. Iya. Sangat diplomatik, mantap, ya kan? Gunung atau pantai, Bang? Apa? Gunung atau pantai? Lebih enak, sebenarnya lebih enak gunung, cuma malas naiknya. Jadi kalau pantai tinggal duduk kita nikmatin. Tapi bisa berenang ya, bisa berenang ya? Ya, saya sebenarnya dulu mencoba untuk belajar untuk mengikuti anak saya dive, tapi nggak cukup waktunya. Akhirnya anak saya dive, saya nongkrong aja di perangkap. Motretin ya. Dinner sama Pak Luhut atau sama Faye? Wah, harus milih ya. Ya, tergantung waktunya ya. Kadang-kadang sambil dengar-dengar perkembangan ya dengan Pak Luhut, sambil dengar-dengar mau dikoreksi sama Faye. Oh ya, Faye ini putrinya Pak Kasat ini, kalau saya baca-baca itu tidak segan-segan mengkritisi apa saja, termasuk situasi sosial ya. Sangat peduli dengan situasi sosial ya, bahkan bisa mengkritik bapaknya. Ya biasanya gitu, nanti kalau dia sudah nulis media sosial, maaf ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Udahlah, udah terlanjur, saya bilang gitu aja. Ya. Goes naik sepeda atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki ya. Ya. Tiap hari jalan kaki, rutin? Tiap hari jalan kaki, saya ke kantor saya jalan. Saya nggak bisa naik sepeda, maksudnya nggak terlalu suka. Oke. Biasanya kalau saya naik sepeda, goes agak bosan, jatuh beberapa kali, ya udah jalan kaki aja. Oke. Ya. Terakhir, Jokowi atau Prabowo? Kan udah both lah. Both lah ya. Iya. Coba mungkin sekalian cerita lah, pengalaman paling mengesankan dengan Pak Jokowi. Waktu apa? Jadi dan pas Pampres atau apa? Terlalu banyak lah. Terlalu banyak ya. Ya. Tapi Pak Jokowi itu seperti apa menurut Bang Maruli? Ya, saya lihat beliau berorientasi untuk banyak orang. Itu yang selalu saya juga ingin banyak belajar lah selama dengan beliau. Bagaimana waktunya dihabiskan untuk selalu berpikir tentang banyak hal. Terus buat beliaunya sendiri, saya nggak melihat apa yang beliau bisa nikmatin ya. Karena saya kalau dihitung-hitung, saya 3,5 tahun dengan beliau, ya makan ya di warung soto itu ya hampir tidak pernah kita di kelas-kelas yang agak naik sedikit, hampir jarang, hampir nggak pernah. Kadang-kadang ulang tahun anak juga paling di mana gitu. Saya lihat pakai sepatunya juga begitu, ya memang bawaannya begitu ya. Saya bilang mungkin sepatunya bagusan saya kayaknya itu. Ya termasuk keluarganya sih, kalau saya lihat ya kadang-kadang jasnya masih keren jas saya sih sebetulnya. Ya tapi itulah yang mereka nikmati ya, maksudnya kegembiraan ya semasa saya lihat dulu itu luar biasa menurut saya. Pada saat Bang Maruli di dan pas Pampres ya? Ya dari Dan Group saya, Dari Dan Group, 2014 ya. awal ya. Saya kebayang kalau saya misalnya dulu lahir anak presiden, waduh bahaya saya. Ya, itu yang kadang-kadang saya lihat, ya itulah Tuhan selalu memberikan kita di posisi itu supaya kita jangan kemana-mana kali ya. Jadi udahlah kamu segitu aja supaya jangan kemana-mana. Gitu. Saya baca bukunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada testimoninya Bang Maruli waktu dites, tadi sempat saya sebut dites untuk menjadi Pas Pampres, tesnya nomor 1. Terus ditanya ada apa kekurangannya? Kekurangannya cuma 1, mantunya Pak Luhut. Ya. suka disalahpahami ya. Jadi kalau kita cerita itu, jadi demikian Presiden Jokowi naik pada saat itu, kita seleksi dan grup. Adik saya juga seleksi ajudan.
Oh gitu, bareng. Dan direkomendasikan oleh Angkatan Udara, kita juga nggak tahu. Angkatan Udara pun nggak tahu bahwa itu adik saya. Gitu. Kenapa? Karena mukanya nggak mirip atau gimana? Nggak mirip lah, dia Angkatan Udara pakai AC, kita hidup. Jadi ya itulah, kita tuh ingin juga defensif, tapi yang menyerang terlalu banyak. Kalau dijelasin satu-satu kan capek. Yeah. Gitu. Jadi saya juga senang lah di depan. Ini bisa cerita. Ini sekalian bahwa tetap potensi itu harus jadi dominan. Ya. Nggak mungkin juga diangkat-angkat terus potensinya yang ada terus ditaruh. Ya mungkin tempat-tempat tertentu ya mungkin ya, tapi kalau tempat yang akan berpengaruh pada kelangsungan sesuatu hal, saya kira beliau-beliau akan berpikir panjang. Yeah. Ya. Jadi orang tua saya guru, ibu saya perawat, rumah di dalam gang di Bandung, bisa adik kakak seleksi ke menjadi ajudan dan grupnya presiden. Oh, tepuk tangan. Ya, itu yang menyakitkannya itu ya, makanya netizen itu menyakitkan itu. Kalau udah dibilang begitu, wah udah pasti nepotisme. Itu terjadi langsung, adik saya menghubungi saya. Mungkin saya mengundurkan diri saja. Karena orang, ya biarin saja orang lain, kan yang pilih kamu kepala staf Angkatan Udara. Enggak bang, kita nggak akan kuat melawan orang banyak ini. Itu terjadi. Akhirnya mundur apa enggak? Akhirnya ya dia asal ikut aja, drop langsung. Dan ini juga terjadi di anak saya, si Faye. Saya juga suka sedih, lagi jalan bareng, saya kelihatannya saya mau kerja dulu di Amerika. Kenapa? Saya mau buktikan sama orang-orang itu bahwa saya bukan karena Pak Luhut dan dia panggil saya Among, Among. Udahlah capek, saya juga udah nggak mau lagi. Saya bilang bukti-buktiin itu jalan aja. Dia bilang Among kan kuat, saya enggak. Jadi ada hal-hal yang sakit juga di kita gitu. Ya, bagaimana anak saya tuh berjuangnya sampai malam, tidur jam 2 pagi untuk ngurusin orang itu ya. Saya lihat, tapi banyak hal yang membuat dia itu apa namanya ya begitulah. Tapi ya nggak apa-apa ya, memang itu yang harus kita hadapi ya udah apa lagi. Ya, orang juga lihat wah enak banget nih mantunya Pak Luhut ya kan. Di sisi lain ada hal-hal yang tapi kami bersyukur lah sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Sekarang saatnya kalian untuk tanya kasat menjawab. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Firman Sadinda Binanto. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai peran generasi Z dalam menjaga persatuan bangsa dan menghadapi tantangan global? Apa yang bisa mereka lakukan untuk kontribusi lebih besar bagi bangsa ini Pak? Terima kasih. Pertanyaan bagus dan lumayan berat. Mau langsung dijawab atau jawab aja langsung dulu ya, biar nggak lupa ya. Jadi ini makanya tadi saya singgung bahwa kita 2045 mungkin nanti generasi anak-anakku sekalian sudah 20 tahun lagi, peranannya pasti akan lebih banyak dituntut untuk bangsa dan negara ini. Makanya perlu betul-betul antara ini sering disampaikan juga. Kemarin Pak Luhut selama ini menyampaikan, ternyata Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa antara ilmu dengan hati harus jalan. Ya. Jadi jangan lupakan, jangan pinter-pinter nggak punya hati, itu repot malah. Ya, jadi harus sejalan ilmu dengan hati. Bagaimana kita semua bisa berjalan bersama, jangan berpikir dalam lingkup kecil, apa namanya kelompok perbedaan inilah, kelompok itulah. Saya pikir sesimpel itu saja yang berjalan. Ya. Belajar, jangan mudah terpengaruh, pakai hati dalam setiap langkah, itu akan sangat-sangat membantu. Jangan menganggap individu kita itu siapalah saya. Setiap orang pasti punya potensi, ya, punya potensi. Kalau misalnya itu kita bisa jaga bersama, saya yakin ini anda yang akan jadi pelaku dan juga apa bisa dikatakan yang akan menikmati masa itu. Makanya siapkan diri dengan kreativitas dan belajar juga gitu.
apa sih segi positif dari apa yang sudah berjalan. Coba sekarang kan bisa research di Google, katanya orang ini seperti ini, bisa dilihat ini kiprahnya bagaimana nih orang, ya, sumber yang membuat beritanya itu bagaimana. Kalau sumbernya IDN berarti bagus, ya kan? Kalau ya, kalau yang Tolong lain nanti dibuat udahlah. klipnya ya. Nah, oh nggak boleh ya? Nggak boleh, Oh, justru boleh. agak sering ngomong kayak gitu kan. Jadi jangan, oh ada orang ngomong seperti ini ngikut, ada orang seperti ini ngikut, ya. Kalau adik-adik pandai menilai, ada mungkin orang-orang seperti ini dulunya begini, tiba-tiba begini, ya udahlah yang ini gak usah didengerin, ya kan? Kalau saya sudah jadi penikmat, ya jangan lagi komplain tentang ini gitu, ya itu juga, ya belajar tetap belajar. Apa sih tanggapan mereka? Apa antara tukang koreksi dengan eksekusi, ya kalau cuma koreksi doang, penonton bola ngoreksi itu, ya tendangannya kurang ke kanan dikit biar gol gitu kan, itu kan bisa. Kalau dia pelaku, dia mengevaluasi, ya kita akui, kita evaluasi. Dan tidak ada hal yang sempurna, semua pasti punya masalah. Nah tinggal Anda menyiapkan dengan teman-teman semua, mulai dari awal, buat tim, bikin project-project dari sejak awal, itulah pembelajaran yang bisa dilakukan. Oke, yang kedua silakan Mas yang ini, ya. Selamat sore Pak Muli, perkenalkan saya Ari Islami. Saya adalah fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan aktif juga menulis artikel di Adentans. Izin bertanya, untuk rencana TNI apakah ada kerjasama dengan pemerintah Rusia dalam hal misalnya inovasi pembuatan senjata dan kapal selam ataupun pesawat tempur? Terima kasih. Ya. Kita kan negara non-blok ya, jadi apapun yang ada di suatu negara kalau kita bisa perlu pelajari, kita akan coba berkomunikasi. Jadi tidak bermasalah dengan apa sih kelebihan mereka di sana. Nanti kita pelajari, apa mungkin nggak kita berkomunikasi untuk bikin kerjasama, ya kita akan kerjakan itu. Jadi Indonesia ini sangat apa dibilangnya ya, negara yang orang bilang menarik untuk diajak untuk bekerja sama karena pasar kita besar. Jadi mereka juga akan senang. Itulah nego-nego awalnya, harus kita dari awal misalnya demikian kita memulai harus transfer teknologi, harus ini segala macam. Itu yang kita harus mulai, harus lebih baik dari yang sudah ada. Itu pasti memungkinkan untuk kerjasama. Ya. Terima kasih, Dit. Halo Pak, selamat sore. Nama saya Didit dari Tonda Politik. Bisa dipanggil Didit, bisa dipanggil Budi, asal jangan dipanggil Jenderal aja Bang. Ya. Karena nggak pernah sekolah akademi militer. Ada beberapa pertanyaan Bang yang saya penasaran sama pertanyaan ini. Yang pertama Bang, kalau kita nyupir Maung atau Panser tuh pakai SIM nggak Bang ya? Itu pertama. Saya penasaran. Tapi saya pengen juga nyupir Maung kapan-kapan. Yang kedua gini Bang, kita tahu kan Abang ini kan dan grup A pertamanya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden. Nah saya tuh waktu saya jadi wartawan kepresidenan, Bang Maruli dan grup A-nya tuh ya, lebih galak. Dia sama sekali nggak galak, lebih galak badannya sebenarnya kan. Bang, banyak yang bilang atau menganggap Pak Jokowi itu punya kebiasaan atau selera di luar kebiasaan protokoler pada umumnya. Nah ada yang bilang Pak Jokowi itu kalau jadi pemimpin itu biasanya pemimpin yang terkejut badan. Tapi kayaknya protokol dan pas pampres yang agak terkejut badan melihat kebiasaan-kebiasaannya Pak Jokowi waktu itu. Nah, ada cerita nggak Bang? Kira-kira apa yang paling berkesan atau paling mengejutkan waktu itu kebiasaan-kebiasaan Pak Jokowi yang di luar protokoler atau kebiasaan pas pampres pada umumnya gitu Bang? Nah, mungkin bisa ceritain. Berikutnya Bang. Terakhir ya. Ya. Kita pengen tahu Bang, Abang kan Jenderal TNI Angkatan Darat dari Kopassus. Sebutkan Bang 3 Jenderal Kopassus yang paling berkesan dan menginspirasi seorang Jenderal Maruli. Selain Pak Luhut sama Pak Prabowo ya Bang, ya jangan sampai 3 itu 2 aja diambil Pak. Di luar itu, dan apa inspirasi dari para jenderal ini? Terima kasih Bang. Thank you Dit, langsung Bang. Langsung ya.
Jadi kalau kendaraan militer, pertama ya, mau. kendaraan militer kita punya SIM khusus militer. Jadi kalau nanti itu diproduksi untuk sipil, saya pikir ini bisa jadi SIM biasa saja itu. Ya, sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan inilah, terlalu mencolok. Tapi mobil itu lebih tangguh di medan-medan yang off-road. Itu yang ini. Jadi kalau kita ada ujiannya nanti Puspomat nanti yang membuat SIM-nya, ya ujiannya. Jadi kalau di jalan-jalan begitu. Itu jadi ternyata saya baru sadar dari tentara itu lebih stres rupanya. Oh ya? Iya, kalau di depan masyarakat pakai plat nomor nggak apa-apa, ketemu pom udah selesai dia. Ya, jadi itu tentang mobil. Dengan Pak Jokowi, ya salah satunya mungkin banyak pernah dengar waktu misalnya saya naik kereta api. Jadi saya ada kegiatan di daerah Mampang dulu, saya pas kontrol keluar, tiba-tiba ada WA. Setelah ini dan pas Pampres berangkat ke Bogor naik kereta api hanya berdua dengan Presiden. Wong saya seumur hidup aja belum pernah naik kereta. Keretanya di mana stasiunnya kan? Wah, ini saya pikir langsung saya panggil anggota saya yang pulang pergi ke Bogor. Nah, kebetulan waktu itu saya ingat ada 5 orang. Coba mana stasiun terdekat mana? Ya, Lenteng Agung paling dekat. Berapa jam ke sana? Segala macem lah. Mana kartu-kartunya kumpulin. Udah, sini kumpul. Udah. Nanti yang nganter apa? Kebetulan ada yang supir. Kamu yang nganter saya ya. Jadi nanti kita naik Innova bertiga, supir, saya dengan beliau, ya kan? Saya sengaja tidak turun dari mobil karena saya ganti baju pakai celana jeans, pakai jaket di mobil karena ada Pangdam Kapolda kan. Ya, dia demikian Pak Jokowi keluar, akhirnya saya keluarlah pakai jeans, udah Pangdam sama Kapolda langsung mana lagi katanya. Udah bang bilang nggak tahu aja, pokoknya saya mau pergi saya kan. Ya naiklah kami bertiga di kereta, di mobil, berangkat ke stasiun kereta. Ditanya oleh beliau kan, jadi kita di mana keretanya? Lenteng Agung Pak. Ini kan yang sebelah sini ada yang dekat kata. Waduh, saya bilang ini. Terus saya tanya, kamu ya benar ya? Untung tiba-tiba, oh iya benar. Oh syukur saya bilang gitu kan. Terus ya itu baru saya tahu juga bahwa ternyata supir yang nyupirin presiden bertahun-tahun juga rupanya stres ketemu presiden. Saya juga di situ stres juga ketemu presiden, ditanya salah-salah kan. Jadi dari sini nanti ke sana berapa jam? 3 jam Pak. Ya nggak mungkin lah, itu kan masih Bogor. Saya udah tanya mereka 3 jam, ini udah di luar kota dari Lenteng Agung. Enggak lah, nggak mungkin lah katanya. Pak Jokowi bilang kalau ke sini 3 jam nggak mungkin nyampe. Itu syuk gitu aja. Nggak mungkin 3 jam, 4 jam. Syuk gitu loh. Udah ditanya dia. Nah, kita sampai sana turun cuma berdua. Orang yang lewat bingung kan. Tiba-tiba Pak Jokowi lewat. Saya juga pakai jaket jeans, jadi dipikirnya Pak Jokowi jalan sendiri. Udah mulai melirik, mulai pada datang, waduh, untung kereta lewat. Naik ke kereta, di kereta yang gerbong ujung langsung masuk ke gerbong kasar. Ya itu, nggak sama sekali tidak direncanakan. Jadi banyak cerita-cerita itu, banyak sekali ya itu. Nanti kalau mau cerita lebih banyak lagi kita ngobrol lah. Kalau figur banyak lah ya. Kopassus, Jenderal Kopassus. Ya, karena saya kan 21 tahun di sana. Dulu ada almarhum Doni Murnadro ya. Itu beliau kiprahnya luar biasa. Ya, ada juga beberapa senior yang saat kita penugasan, bagaimana beliau merencanakannya baik, itu segala macam ya, banyak senior-senior. Jadi kami ini berjalan sambil belajar dari senior saja sebetulnya, banyak ya, tinggal ini ngajarin begini kita adop, itu ngajarin ini kita adop, kita evaluasi, kita tingkatkan. Itulah yang saya lakukan. Jadi kalau tokohnya super banyak ya,
banyak senior-senior. Jadi kami punya waktu letnan, danton, ada danki. Dankinya juga banyak yang jadi contoh. Nanti danyon, danki ada danyon. Danyon ada dan grup nanti ada asisten, banyak. Oke. Gitu. Terakhir Mbak, yang ini yang berseragam. Manajer pimpinan, berizin pertanyaan diri, saya Pradama Putri, berjalan tingkat 3, Indonesia Dupa dari IPDN Kampus Jakarta. Izin berbahasa, yang ingin saya tanyakan ada 2. Yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai Kasat, Bapak pasti punya inovasi ataupun ide yang out of the box sebagai semacam program kerja lah untuk sekiranya membantu rakyat yang bisa Bapak kolaborasikan bersama kami, calon aparatur sipil negara maupun generasi saya, generasi Z. Dan selama itu, menurut Bapak sejauh ini inovasi ataupun ide apa yang mungkin harus dijadikan sebagai prioritas utama untuk direalisasikan? Serta pesan apa yang mungkin mau Bapak sampaikan kepada generasi Z yang seringkali mengalami degradasi motivasi untuk sekarang? Terima kasih. Langsung. Ya tadi selintas kita sudah ada yang kita kerjakan ya, bagaimana terutama tentang pangan dan air sebetulnya. Ya, jadi Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa importir pangan pun sekarang sudah mulai mengurangi bahkan melarang untuk diimpor untuk cadangan makan mereka. Ya, jadi nanti mungkin kalaupun kita punya uang belum tentu bisa kita beli. Nah, mungkin nanti suatu saat kita akan ajak nanti dari PDN, nanti saya ingatkan teman saya, kita memulai dari lahan tidur, kita buka bagaimana kita kerja dengan masyarakat, mungkin nanti bisa jadi bekal adik-adik nanti di suatu daerah nanti untuk memulai kerjaan. Ya, jadi kita harus berani untuk membuat suatu terobosan-terobosan. Kalau kita hanya melakukan hal-hal yang apalagi kadang-kadang mengulangi yang sudah salah-salah lagi diulang lagi ini ya. Jadi kalau sudah program ini nanti lihat evaluasi yang lalu berjalan baik apa tidak. Kalau itu tidak berjalan baik ya berarti ini harus dibuat bentuk baru ya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Masyarakat kita tuh sangatlah mudah untuk diajak ya. Yang penting jangan dibohongin. Kalau dibohongin ngelawan dia ya. Ayo ini ada barang kita kerjakan sama-sama, hasilnya sesuai, pasti mereka mau ikut gitu. Tapi kalau dari awal kita berpikir nyari sisa lah, nyari apalah segala macam, ya itu yang akan membuat nanti program-program tidak berjalan dengan baik ya. Based on target selalu membuat suatu pekerjaan ya. Jadi kalau tentang motivasi yang saya lihat, berupayalah berpikir positif, lihat tokoh-tokoh apa yang sudah dia lakukan, pelajari apa proyek-proyeknya ya. Kalau kita selalu banyak berpikir negatif, capek sendiri, energi kita habis di situ nanti ya. Selalu berpikir apa nih kelebihannya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu. Buat selalu teamwork. Bagaimana teman-teman berkumpul untuk semua berdiskusi, untuk sama-sama mengerjakan sesuatu. Karena kalau kita mau mengerjakan sendiri, hampir tidak sulit. Ya, selalu bikin teamwork. Kalau ketemu teman-teman yang sepaham tentang apa, ajak kumpul. Kita diskusi, ayo kita mulai. Coba, gagal itu juga termasuk pengalaman untuk ke depan nantinya. Bukan hanya sukses, gagal pun oh saya sudah tahu ya. Jadi sebanyak hal yang sudah saya kerjakan, oh jadi saya tahu pengalaman bukan hanya teori gitu ya. Nanti adik-adik itu di Akademi Pemerintahan ya, itu banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan. Kalau memang mau nanti kita jalan bersama dengan Angkatan Darat ya. Kita buat dari awal, mungkin bisa dijadikan program nanti ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Sebelum satu pertanyaan dari saya juga ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini adalah kerjasama organik antara karena IDNTES mengundang Bapak Kasat ya. Soalnya belakangan kan sering suka lagi ada media-media dianggap menjadi bagian-bagian dari
memoles citra. Enggak, ini organik banget. Memang kita berharap banget Pak Kasat datang ke sini dan terima kasih sekali lagi. Pertanyaan terakhir dari saya, karena November adalah pilkada. Netralitas tentara TNI dalam pilkada. Karena kemarin saya baru dari Manado, Bang, saya ngeliat tuh ada Purnawirawan Maijen juga jadi nyalon, ikut nyalon ya. Kan mungkin ada banyak juga di berbagai tempat seperti itu sudah pensiun, mencalonkan, tapi apakah memang ada like emotional ties gitu-gitu ya. Jadi netralitas TNI di pilkada kali ini seperti apa? Ya, kalau kami di tentara biasanya kalau sudah keluar itu komandonya sudah hilang otomatis gitu. Jadi kalau ada kedekatan perorangan terus dia ditanya orang ini bagaimana, ya mungkin dia akan jawab setahunya mereka. Tapi saya yakin orang-orang yang sudah pensiun ini juga kebanyakan mereka berakhirnya di Jakarta, jadi bukan di daerah. Jadi komunikasi langsung dengan anggota kita juga sangat-sangat terbatas. Itu kalau dilihat dari akses. Kalau dilihat dari hukum, ya, sekarang itu kita takut. Mudah sekali orang membuat apa itu di videokan. Ya, jadi ada hal-hal sedikit aja divideokan sudah, dan kami cukup cepat responnya kalau ada laporan. Ya, kita kalau misalnya ada yang punya, oh ini dinyatakan ikut tidak netral, ya silakan saja. Oh ya, pasti saya cek, Tapi memang setelah saya lihat-lihat, ada juga orang yang karena stres akhirnya menganggap, dia ternyata tidak netral. Hanya karena di suasana ini saja sebetulnya. Ya kita maklum lah. Tapi saya akan berusaha bagaimana kita akan cek betul nggak dia melakukan pelanggaran atau tidak. Pasti saya cek. Ya, jadi sekarang komunikasi sudah mudah, diekspos ke media juga demikian cepat. Jadi saya juga sudah mengantisipasi itu, kita meyakinkan bahwa kita akan netral. Jadi TNI memang prinsipnya netral dalam setiap pemilu ya? Oke. Yeah. Baik, tepuk tangan lagi untuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sudah menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk kita dapat inside story ya, inside story yang selama ini belum disampaikan kepada publik, baik itu berkaitan dengan program maupun pengalaman hidup dalam karir dan juga preference-nya ya, ternyata penggemar The Police dan yang lain-lain ya. Nah, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir Pak, kita ngobrol-ngobrol bisa di sini, bisa di tempat yang lain dengan teman-teman ini semua dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih dan semoga selamat, meskipun ini belated birthday untuk TNI yang kemarin tanggal 5 Oktober baru merayakan ulang tahunnya. Semoga semakin menjadi tumpuan harapan bagi rakyat Indonesia dan selalu bersama dengan rakyat. Demikianlah ngobrol seru IDN Times kali ini. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya dan salam.